Oke, lanjut ke materi ya. Ada pertanyaan baru ini. Jadi, eee, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan ikut yang sebelumnya, tapi nggak sempat saya bahas, ada 3. Yang pertama, ada yang tanya, "Kang Ulum ini, mending pakai tools MasterPice yang ada Paste Monetes atau menggunakan tools, Rocket Studio?" Kalau saya, sudah nyaman dengan Rocket Studio ya, versi terbaru saya. Rocket Studio karena lebih praktis. Yang pertama itu bisa langsung setting audio dengan video itu durasinya bisa samaan. Jadi kalau yang sebelumnya itu mengikuti durasi video, jadi misal durasi video kita 30 menit, ketika ditambah audio ya audionya nanti jadinya video itu 30 menit seperti itu, sisa audionya kepotong. Nah, itu sangat disayangkan ya bagian ekornya ya. Dan kan misal kita udah dapat traffic 1000 penonton, kalau orangnya itu terhenti di 30 menit kan sayang ya, padahal potensi orangnya nonton sampai akhir itu ada sekitar 30 sampai 50%. Kan kalau durasinya jadinya 1 jam, itu kita dapat video trafficnya yang tadinya 1000 jam, bisa jadi kita dapat 1500 gitu kan, seperti itu. Itu salah satu keunggulan dari Rocket. Nah, yang kedua ya praktis saja sekarang. Rocket lebih ringan seperti itu. Uh, tapi balik lagi ke teman-teman, kebutuhannya apa gitu kan. Nah, bahkan tanpa tools pun bisa, teman-teman bisa gunakan CapCut, Camtasia, terserah. Itu bisa dipakai. Semua kita manfaatkan apa yang ada dari sekitar kita. Oke, kemudian yang kedua, Kang Ulum, apakah nanti setelah Monet bisa ganti Nice? Sudah saya bahas di video sebelumnya. Mau ganti nice kapanpun bebas, terserah. Bebarengan sekaligus nice apa yang akan teman-teman garap sama konten kejar jam tayang itu digarap sekaligus juga bisa. Yang penting konten yang digarapnya, nice yang digarap itu kontennya grade A atau B, jangan grade C, D, E, karena potensi mengganggu proses monetisasi nanti tinggi, jadi potensi tertolak ya, seperti itu. Selagi teman-teman menggunakan grade A atau B, teman-teman masih aman. Masih aman untuk uh, jalan bareng. Konten utama tetap jalan, konten monet tetap jalan bareng-bareng. Nah, kalau setelah monet diganti, boleh-boleh saja, itu namanya konten peralihan. Nah, channel peralihan, nah, kontennya dialihkan. Itu juga tetap dapat traffic, insya Allah. Seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, tadi sudah saya bahas belum ya di video sebelumnya. Itu nama channel apakah perlu disamakan dengan channel yang kita jadikan bahan bunglon ya, bunglon. Apakah perlu diganti, misal channelnya namanya dangdut kekinian, nah, dangdut terkini, apakah perlu ganti nama dangdut terkini juga? Untuk nama sebenarnya tidak perlu diganti. Yang penting itu foto profilnya yang lingkaran itu sebelah sebelah nama channel itu. Kalau bisa dibuat seirama dengan konten kita. Misal kontennya dangdut ya gambar-gambar dangdut, entah itu Monata, Adela, Simpatik, atau Roma Irama, seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi 3 pertanyaan itu. Dan kita akan masuk ke mode mode riset. Nah, mode riset dasar ini adalah teori dulu ya. Kita bahas teori dulu. Bagaimana cara risetnya? Kemudian lagu apa yang kira-kira rame? Nah, ini pertanyaan lagu apa yang kira-kira rame itu saya nggak bisa jawab ya. Karena di YouTube itu algoritma berjalan. Kita tidak bisa menghakimi satu pihak. Oh, ini lagu A tentang Sheila on Seven ini akan rame, rame terus. Nggak bisa seperti itu. Nanti dipraktekkan orang lain, loh hasilnya kok beda, nggak ada traffic, nol traffic, atau cuma dapat 35 doang, habis itu nggak dapat traffic. Nah, jadi lagu yang paling rame di YouTube apa itu relatif ya. Itu kita nggak bisa menghakimi satu pihak. Oh, ini nanti Roma Irama pasti rame. Nah,
Nggak bisa seperti itu juga. Jadi teman-teman nanti perlu perlu praktek. Yang pertama perlu praktek. Itu akan ketemu dengan sendirinya. Tapi saya akan memberikan beberapa poin. Poin yang pertama, kita mulai dari hal simple risetnya itu. Tanya dulu kepada diri kita. Saya itu kira-kira sukanya lagu apa di internet itu? Wah, saya fan-nya Jamrud. Nah, garap aja Jamrud. Oh, saya fan-nya Nika Ardila. Garap aja Nika Ardila. Saya fan-nya Cosplus. Nah, garap aja Cosplus. Saya fan-nya Ungu. Nah, garap aja Ungu. Jadi tanyakan dulu pada diri kita. Kita fan-nya siapa? Oh, saya fan-nya Denny Caknan. Garap lagunya Denny Caknan. Saya fan-nya Didi Kempot. Garap lagu Didi Kempot. Saya sukanya lagu-lagu Nisa Sabian. Garap aja Nisa Sabian. Seperti itu. Jadi, niche apa yang paling rame di musik? Yang bisa mendatangkan traffic tinggi di jam tayang? Ya kita tanyakan pada diri kita dulu. Kamu sukanya musik apa? Nah, kalau sudah ketemu, praktekkan. Jadi sesuai nggak antara apa yang kamu mau dengan apa yang dipraktekkan? Oh, ternyata saya sukanya musik-musik yang bergenre jazz gitu kan. Ternyata ketika bikin kok sepi malahan nggak ada penonton karena di Indonesia peminat jazznya kecil, hanya kamu yang meminati jazz di Indonesia seperti itu. Misal seperti itu. Maka perlu ditambahkan yang kedua. Kalau yang pertama itu apa yang kita fanskan dari musisi, musisi itu apa yang kita sukai, lagu apa yang kita sukai, kita tambahkan poin kedua. Musisi yang disukai orang-orang sekitar kita. Nah, itu aja. Kalau saya di perumahan itu ada yang tiap hari, ya bukan tiap hari sih, tiap beberapa hari sekali itu play musik dangdut sambil karaokean. Ada yang suka play lagu lawas gitu kan, lagu tahun mungkin tahun 40-an atau tahun 56-an ya. Lagu-lagu tahun itulah. Oke. Ya apapun sih. Nah, jadi kita mulai yang kedua ini pahami minat orang lain. Nah, jangan kekeh, wah saya sukanya lagu jazz. Nah, di Indo jazznya tidak terlalu gencar kan. Kalau kekeh fokus di jazz nanti ya repot, nggak dapat traffic. Nah, kita lihat yang kira-kira itu orang itu sukanya musik apa seperti itu. Paham ya? Jadi yang pertama itu ditanya dulu, yang kedua orang lain itu kira-kira nyamannya lagu apa? Atau lagu kompilasi, lagu tahun 2000-an, lagu tahun 2000-an yang paling mengena, yang paling bikin baper. Nah, seperti itu juga bisa. Itu terserah teman-teman nanti. Dan itu baru bisa ketemu kalau teman-teman praktek. Oke, itu yang kedua ya. Jadi lagu apa yang paling rame? Nah, riset itu kayak gitu. Kalau ini sudah, lanjut yang ketiga. Silahkan masuk ke tools. Tools teman-teman bebas gunakan apapun. Kalau teman-teman mau yang tools gratisan itu 2 tahun lalu kalau nggak salah di channel saya yang ini, silahkan scroll ada cara riset, ada toolsnya gratis itu. Silahkan simak sendiri, scroll agak jauh 2 tahun lalu ya. Itu sebelum saya bisa bikin tools riset kayak gini. Nah, kalau sekarang ya, kalau mau praktis pakai tool saya itu, Rocket Studio atau MasterPice, yang Pice Analyzer itu. Oke, jadi teman-teman bisa manfaatkan tools itu untuk riset kompetitor atau riset lagu yang paling banyak dicari, yang paling banyak didengar, banyak diputar seperti itu. Sehingga teman-teman nanti bisa langsung gunakan, diadopsi seperti itu. Gitu ya. Dan poin yang keempat, nah, yang poin keempat adalah jangan pernah lelah untuk mencoba. Jadi kalau teman-teman porsi energinya itu cuma sampai 3 video saja, kemudian berhenti, selesai sudah. Karena 3 video belum tentu
hasilnya kelihatan. Walaupun beberapa waktu yang lalu itu ada member grup kita pakai tools yang saya sediakan, satu video langsung 5.000 jam tayang juga ada. Nah, tapi kan itu ya tidak semua nantinya. Kalau dipatenkan repot nanti. Wah, ini satu video aja cukup. Nah, nanti ada orang upload satu video nggak dapat traffic, tiba-tiba besok udah selesai, nggak akan nge-YouTube lagi dia. Jadi saran saya, jangan pernah lelah untuk mencoba itu. Satu channel, efisiennya untuk jam tayang itu upload sekitar 5 sampai 15 video. Itu untuk jam tayang saja, durasi 30 menit. Terus nanti ada yang bilang, wah capek banget ini 30 kali 10 video, 30 kali 15 video. Nah, itu akan lama banget ya. Saya jelaskan. Jadi 15 video atau katakanlah 10 lah, 10 video. Itu kan nanti ada yang dapat traffic tinggi, ada yang sepi kan. Nah, yang sepi nanti teman-teman download lagi, simpan untuk konten di channel kedua, ketiga. Jadi yang nggak dapat traffic itu nanti kita take down videonya. Kita manfaatkan lagi di channel berikutnya, seperti itu. Paham ya? Jadi tidak ada energi yang sia-sia. Oh, 10 video masuk channel itu semua. Nanti repot. Nggak repot. Nanti kita take down. Bisa kita take down untuk makeover di channel yang sama, supaya lebih cepat dapat trafficnya. Atau di take down untuk channel kedua, karena channel yang pertama sudah memenuhi 4.000 jam tayang. Seperti itu. Paham ya? Apalagi ya? Udah sih paling 4 poin itu. Jadi yang pertama itu tanya dulu diri kita, lagu apa yang kita sukai, dan yang kedua coba kita tengok orang lain apakah lagu kita itu sudah nyaman didengar orang lain. Nah, yang ketiga riset ya, risetnya menggunakan tools, riset dari platform bisa, atau dari si YouTube-nya langsung dicek kata kunci sesuai musiknya, lalu dipilih 7 hari terakhir. Seperti itu. Yang keempat, jangan pernah lelah untuk mencoba. Oke, itu ya. Jadi nanti teman-teman adopsi penuh, karena metode yang kita gunakan adalah metode bunglon. Nah, adopsi penuh dari judulnya, deskripsinya, thumbnailnya, sama lagunya. Nah, kita hanya model visual saja. Oke, gitu ya. Silahkan praktek, dan kalau ada pertanyaan jangan lupa ditanyakan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. See you!